Baik, hadirin sekalian, sudah selesai. Mari sama-sama kita simak kajian pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Dr. Haji Kaharudin Yunus SPM. Kita beri waktu sampai pukul 6 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kajian subuh kita pagi ini temanya qalbu. Ada satu hadis dari Bukhari Muslim. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb, ya. Kata Nabi, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ya, qalbu. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad orang itu. Sebaliknya kalau daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Kemudian dalam Al-Quran, ya, dalam surah ke-22 Al-Hajj ayat 46, Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai qalbu, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tapi yang buta itu adalah qalbu yang ada di dalam dada. Ada yang punya terjemahan Al-Quran? Atau di HP, yang punya HP ada? Coba dibaca terjemahannya itu. Qalbu itu diartikan dengan apa? Hati. Qalbu memang biasanya diartikan dengan hati. Hadis lain riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya kalau orang beriman itu kalau berbuat dosa maka akan terbentuk noktah hitam di dalam kalbunya. Noktah itu sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Titik hitam. Lalu apa itu kalbu? Tadi di terjemahan Al-Quran itu, terjemahan Departemen Agama itu diartikan dengan hati. Nah, dari hadis dan beberapa ayat tadi kita bisa simpulkan bahwa kalbu itu adalah segumpal daging, ya. Hadisnya tadi mengatakan kan, mudghah, ya.
Inna fil jasadil al mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baik seluruh tubuh. Sebaliknya kalau rusak, rusak seluruh tubuh. Kemudian dari ayat dikatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati, mereka punya kalbu, tapi tidak dipakai untuk yaqilun, untuk memahami. Jadi fungsinya untuk memahami. Walakin ta'mal qulubu fis sudur. Letaknya di dalam rongga dada. Qalbu itu di rongga dada. Nah, hati kalau dalam bahasa kedokteran itu liver ya, hepar. Orang sakit liver, sakit kuning ya, itu hepatitis, sakit hati. Orang biasa bilang sakit hatiku, tapi yang ditunjuk ke dadanya. Padahal hepar itu letaknya bukan di dada tapi di rongga perut. Rongga perut sebelah kanan lambung. Bentuknya memang juga berupa segumpal daging. Beratnya kurang lebih 2 kilogram. Jadi ibu-ibu ini kalau belanja ke pasar beli daging, nah itulah beli hati, nah itulah hati ya. Hepar. Nah, ini ya. Letaknya di sini, ini lambung, ini hati, di rongga perut. Ini rongga dada di atas ini. Fungsinya antara lain untuk menyaring zat-zat beracun dalam tubuh. Jadi dari pengertian ini, qalbu itu kalau diartikan hati, ya kurang tepat. Yang cocok dengan definisi dari hadis dan ayat tadi cuma ini, berupa segumpal daging. Lalu ada juga yang mengatakan qalbu itu adalah hati nurani. Hati nurani itu ada fisiknya enggak? Hadisnya mengatakan segumpal daging, artinya ada fisiknya. Ya. Lalu apakah kalbu itu otak? Karena otak ini untuk berpikir, memahami. Tapi otak ini letaknya di rongga kepala, ya. Bukan di rongga dada. Bentuknya juga segumpal daging. Beratnya pada orang dewasa kurang lebih 1.300 gram. Fungsinya antara lain untuk berpikir atau untuk memahami. Jadi dia pusat kesadaran. Ya. Kalau orang mati batang otaknya, sesungguhnya dia sudah mati. Kalau di ICU mati batang otak, masih dipasangkan alat-alat, ya bantu pernapasan, bantu itu jantung, ya masih hidup, tapi sesungguhnya dia sudah mati. Begitu dilepas alat-alatnya, mati dia. Nah, qalbu dalam Al-Quran itu disebutkan dalam 2 bentuk, qalbun dan qulubun. Qalbun itu ada 53 ayat dan qulubun ada 104 ayat. Nah, dari hadis tadi dikatakan bahwa derajat kesehatan itu ditentukan oleh qalbu. Nah, kalau qalbu baik, fisik baik. Kalau qalbu berhenti, artinya tamatlah riwayat orang itu. Ya.
Lalu kita lihat jantung. Jantung ini bentuknya segumpal daging juga. Beratnya kurang lebih 3.600 gram. Sama dengan beratnya kepalan tangan. Jadi kalau orang tangannya besar, besar juga jantungnya tuh. Ya. Letaknya di rongga dada sebelah kiri. Fungsinya antara lain memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau jantung sehat, maka badan sehat. Nah, jadi dari hadis dan ayat tadi, dari hadis ini sudah terpenuhi. Berupa segumpal daging, letaknya di rongga dada. Kalau dia sehat, maka sehat seluruh tubuh. Nah, tinggal satu dari ayat tadi, memahami. Nah, kalau jantung berhenti maka matilah orang itu. Nah, fungsinya apa jantung ini? Tadi fungsinya memompa darah. Apakah juga fungsinya memahami? Ya. Biasanya kita bilang pakai otakmu, pakai akalmu, ditunjuk ke kepala otak. Tidak pernah bilang pakai akalmu, ditunjuk ke dada. Yang tadi bilang sakit hatiku, yang ditunjuk jantungnya. Oke, ini bisa ya, jelas ya. Nah, fungsi jantung. Secara fisiologis dia pemompa darah ke seluruh tubuh. Nah, perkembangan ilmu kedokteran yang sangat pesat ini, mulai abad 21 itu sudah ada cangkok jantung. Jadi orang yang jantungnya rusak bisa dibuatkan jantung buatan. Tapi para peneliti ini merasakan ada sesuatu yang aneh ini pada orang-orang yang sudah dilakukan operasi jantung buatan. Ya. Ada yang aneh. Maupun pada jantung orang lain yang dipindahkan ke jantung orang tersebut, maka orang yang menerima donor jantung itu kok ada sesuatu yang aneh terjadi pada orang itu. Nah, anehnya bagaimana? Dia mempengaruhi psikologis orang tersebut. Apalagi yang dengan jantung buatan. Dia merasa berbeda tentang cinta, tentang sesuatu yang dibenci. Bahkan imannya pun bisa berubah. Nah, jantung ini mulai terbentuk pada usia janin 17 hari. Sebelum otak terbentuk, otak dibentuk umur 18 hari. Sengaja saya kasih ini merah ini 17. Kira-kira apa nih? Hah? Hah? 17 ini apa yang kita hari kemerdekaan ya? Yang kita lakukan setiap hari. 17 rakaat. Jantung ini berdenyut mulai saat embrio umur 22 hari. Jadi tebal 17 hari mulai dia berdenyut 22 hari. Hingga kita lahir dan hingga kita mati nanti. Ya. Jadi tidak pernah berhenti berdenyutnya. Pada orang dewasa dia memompa darah lebih dari 70.000 liter per hari.
Bukan main, kita isi BBM setiap hari, tidak setiap hari juga ya. Setiap hari kita isi full tangki berapa Ilham? 40 liter aja. Ini 70 liter, 70.000 liter per hari. Dan kalau usia kita sampai 70 tahun, nah, itu artinya jantung ini sudah memompa darah lebih dari 1 juta barel. Barangnya kecil aja, sekepal tangan aja ini. Nah, jantung ini juga mempunyai neuron, ya, artinya sel-sel saraf yang rumit. Dia mengeluarkan hormon. Salah satu hormon yang dikeluarkan oleh jantung itu adalah namanya hormon oksitosin. Oksitosin ini memberikan efek rasa senang, ya, tenang. Nah, jantung ini katanya bisa mengingat, bisa merasa dan bisa mengendalikan emosi. Tadi itu efek oksitosin itu, ya, orang jadi tenang. Ya, dia bisa mengingat ini. Dia mengirimkan pesan-pesan melalui sinyal elektromagnetik, ya, ke otak dan ke bagian tubuh yang lain. Nah, dan performa jantung dan sinyal-sinyal tersebut akan berubah kalau status jantung juga berubah. Ya. Nah, ini beberapa bukti, ya. Ini seorang yang mendapat cangkok jantung buatan, Peter Houghton. Dia mengatakan perasaan saya berubah. Setelah dia dapat cangkok buatan, dia bilang perasaan saya berubah. Saya tidak mampu mengetahui apa yang saya benci dan apa yang saya cintai. Nah, bahkan saya tidak punya perasaan apapun terhadap cucu saya. Padahal normalnya kan seorang kakek nenek itu sangat sayang kepada cucunya. Bahkan dia lebih sayang kepada anaknya, ya. Yang sudah punya cucu kan begitu. Nah, ini tadi kasih jantung buatan kok berubah perasaannya. Nah, ini pengakuan seorang dokter ahli, Prof. Gary. Dia yang mengoperasi jantung. Ada seorang anak yang ibunya meninggal, ya. Oh, bukan, sorry. Ada anak yang meninggal, jantungnya masih bagus, dicangkokkan kepada anak lain. Maka ibu anak yang meninggal tadi, yang jantungnya diambil menjadi donor, itu mengatakan kalau saya lihat anak ini, anak yang sudah mendapat donor jantung, dia merasa seolah-olah anak saya itu masih hidup. Dan seolah-olah ini anak saya, padahal anak orang lain. Cuma jantung anak saya ada dalam anak itu. Jadi bukan cuma perasaan orang yang mendapat donor jantung, perasaan ibunya pun terpengaruh. Ya. Lalu Claire Sylvia ini sampai riwayat hidupnya ini dibuat buku, ya, A Change of Heart. Dia mengatakan setelah dia menerima jantung donor, dia bilang ini saya merasa aneh. Seolah-olah ada orang lain yang hidup dalam
diri saya. Tadinya dia tidak suka bir, tapi setelah dapat cangkok jantung, dia jadi senang. Bahkan biarpun dia harus mati asal bisa mendapatkan bir, begitu katanya. Dia mendapat donor jantung dari seorang anak muda yang mati karena kecelakaan lalu lintas. Anak muda ini ya mungkin dia mati karena teler habis minum. Dia kecelakaan. Dan ini seorang bayi, ibunya meninggal karena jantungnya masih bagus, jantung ibunya masih bagus, maka jantungnya ibunya ini didonorkan kepada seseorang. Dan ini kalau tidak salah direkam di Singapura. Ya, kita lihat videonya ya. Oh, kenapa tidak ada suara? Aduh, tidak ada suara ini. Jadi bayi ini menangis terus, digantian orang yang gendong. Nah, kita lihat reaksinya setelah digendong oleh orang ini. Dia dengar suara jantung orang ini, bayi ini menjadi tenang. Kita lihat reaksi bayi ini. Orang inilah yang menerima donor jantung dari ibu anak ini. Ya. Jadi ibu anak ini meninggal, jantungnya didonorkan kepada orang ini, dan ketika orang ini, laki-laki ini menggendong bayi ini, maka bayi ini menjadi tenang. Tadinya nangis, rewel. Ini cerita lain, seorang anak gadis berumur 8 tahun. Dia menerima donor jantung dari seorang gadis kecil juga, umur 10 tahun, 2 tahun lebih tua darinya. Dan gadis yang umur 10 tahun ini mati dibunuh oleh seseorang. Nah, gadis penerima donor jantung ini sering mimpi buruk. Dia melihat seorang laki-laki yang membunuh gadis pendonor jantung ini. Padahal gadis ini kan tidak menyaksikan waktu gadis 10 tahun ini dibunuh. Akhirnya si anak 8 tahun ini dikonsultasikan ke seorang psikolog, psikiater. Ini kenapa ini anak saya ini? Anak ini menceritakan, saya tahu yang bunuh si gadis 10 tahun ini. Akhirnya dilapor ke polisi, si anak ini menceritakan secara detail kapan dibunuh, orang itu pakai baju apa ketika membunuh. Akhirnya si pembunuh ini ditangkap. Padahal
Gadis 8 tahun ini kan tidak lihat itu kejadian. Artinya jantung itu punya memori. Nah, menurut penelitian ahli ya, ternyata ada otak kecil dalam jantung. Otak jantung ini tadi saya bilang memiliki sel-sel saraf jumlahnya kurang lebih 40.000 yang bekerja sangat teliti ya, super akurat. Dia mengendalikan denyut jantung, produksi hormon dan penyimpanan informasi. Nah, jantung itu kan memompa darah, ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Darah itu memuat oksigen. Ya. Nah, bapak-bapak yang pernah kena COVID itu kan diukur saturasi oksigennya, nah, artinya jumlah oksigen dalam darahnya. Nah, di samping darah ini mengantar oksigen, juga dia mengantar informasi dari jantung. Ya, mengantar informasi. Jadi, kalau informasinya yang diterima jantung itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Nah, ya. Otak kecil dalam jantung ini ya, dia mempunyai kemampuan belajar, kemampuan mengingat tadi kasus anak gadis yang dibunuh itu ya. Dan dia bisa memutuskan sesuatu secara mandiri. Jadi tidak tergantung sama otak yang ada di kepala. Nah, bagaimana relasi antara jantung dan otak ini? Ya. Jantung itu memiliki medan listrik. Otak juga demikian. Makanya bisa direkam ya. Aliran getaran listriknya bisa direkam. Kalau di jantung namanya EKG, elektrokardiografi ya. Kalau di otak namanya EEG, elektroensefalografi. Grafiknya bisa dilihat ya. Nanti saya perlihatkan. Nah, sinyal jantung dari jantung ke otak ini akan mempengaruhi fungsi luhur. Itu persepsi ya. Dia bisa menyusun, mengenali dan menafsirkan sesuatu ya. Bisa mengatur emosi, mempengaruhi emosi. Nah, dan ini ada satu cerita menarik nih. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini seorang ateis, tidak percaya Tuhan. 2 tahun setelah menikah, laki-laki ini bunuh diri dengan cara menembak dirinya. Karena jantung laki-laki ini masih sehat, maka didonorkan kepada seseorang. Seorang laki-laki yang beriman dalam tanda kutip, artinya dia percaya Tuhan. Entah Tuhannya itu siapa nggak tahu ya. Yang jelas bukan Allah. Nah, secara tidak sengaja laki-laki yang menerima donor tadi ini ketemu dengan janda laki-laki yang pendonor jantung yang ateis tadi. Nah, laki-laki yang kedua ini jatuh cinta begitu melihat si janda ini, jatuh cinta dan mengatakan, saya tidak akan bisa hidup tanpa bersamamu. Akhirnya dia kawin. Dia merasa sudah lama mengenal ibu itu ya. Nah, laki-laki tadi yang beriman ini lama-lama jadi ateis juga. Dan akhirnya dia bunuh diri seperti cara bunuh dirinya
laki-laki yang pertama tadi. Aneh ya? Berarti bahwa kesadaran dan pusat pemikiran itu ada di jantung, bahkan pusat iman. Makanya Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci mati kulubnya, kolbunya, jantungnya. Nah, ini gambar gelombang listrik otak. Ini gambar gelombang listrik jantung. Nah, ini seseorang ini diperiksa pada saat dia tidak disentuh oleh orang lain. Setelah orang ini disentuh oleh orang lain, diperiksa lagi, ternyata gelombang otaknya menjadi begini. Mirip dengan gelombang listrik jantungnya. Artinya sentuhan itu memberikan pengaruh positif kepada otak. Makanya kita dianjurkan untuk mencium anak, memeluk anak, memeluk istri, suami, ya. Itu ada berpengaruh, sangat berpengaruh. Menurut riwayat, Rasulullah ketika mencium cucunya, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10 tapi tidak seorang pun yang saya cium." Maka ditegur oleh Nabi sahabat tersebut, siapa yang tidak mencintai orang di dunia, maka dia tidak dicintai oleh yang di langit. Jadi sering-seringlah peluk istrinya, ya. Sangat berpengaruh. Anak juga sering peluk, cium, ya. Jadi ternyata banyak fakta-fakta ilmiah yang terungkap di abad 21 ini tentang mukjizat Al-Quran. Salah satunya tentang jantung ini. Nah, surah ke-33 Al-Ahzab, Allah berfirman, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang itu dua kolbu dalam rongganya. Jadi kolbu itu, jantung itu cuma satu. Nah, ini paru-paru dua. Ini jantung di tengah ini. Agak ke kiri sedikit. Cuma satu. Padahal dari janin, perkembangan janin ini sebelum terbentuk jantung itu, jantung ini awalnya dua tabung calon jantung, ya. Lalu berkembang bersatu menjadi satu. Surah Al-A'raf 179, nah, laqad zara'na li jahannama fi katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh neraka jahanam itu kami penuhi kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami.
Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Di ayat lain, Al-Imran 154, Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam kalbumu. Dan Allah mengetahui isi dada. Nah, ini tadi ya, sudah dibahas bahwa jantung itu punya memori, punya ingatan. Nah, kalau kita berdusta, seorang berdusta, maka di ubun-ubun di depan sini itu diperiksa, di scan, ternyata ada aktivitas di area tersebut. Nah, pada saat berdusta. Di jantung itu tersimpan informasi yang benar dan jujur. Makanya hadis Nabi mengatakan, tanyalah kalbumu. Nah, tanyalah kalbumu. Ini benar enggak ini? Nah, tanya kalbumu. Nah, kalau seorang berdusta itu dia berbicara dengan lidahnya, bukan dengan jantungnya. Artinya, dustanya itu dia dipengaruhi oleh otak di bagian lobus frontal di ubun-ubun. Sebagaimana Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam kalbunya. Nah, makanya polisi untuk mendeteksi seseorang ini berdusta atau tidak itu menggunakan mesin lie detector, ya, mesin pendetektor dusta. Ya, itu direkam, dipasang di jantungnya, dipasang di otaknya. Disinkronkan. Nah, dalam Al-Quran, Al-Alaq ini Allah berfirman, nasiyatin kadhibatin khotiyah. Nah, nasiyah ini ubun-ubun, orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi pusat dusta itu di ubun-ubun. Nanti di hari akhirat, di akhir ya, mulut kita ini ditutup, dikunci. Yang bicara tangan dan kaki memberikan kesaksian. Itu surah Yasin ayat 65. Nah, mulut termasuk lidah, tangan dan kaki, ini fungsinya ini dikontrol oleh ubun-ubun. Jadi tidak dikontrol oleh jantung, dikontrol oleh ubun-ubun. Nah, dari apa yang kita uraikan ini dapat kita simpulkan bahwa kalbu itu adalah organ dalam tubuh. Ya. Artinya bendanya ada secara fisik. Dia menyimpan informasi, bisa membedakan benar salah, bisa memahami, berpikir, bisa merasakan gembira dan sedih, gelisah, tentram, kasih sayang, bahkan iman dan kufur, ikhlas dan pamrih, serta menjadi pusat kesadaran. Terakhir, ini ada seorang wanita namanya Selwa Hussein, umur 39 tahun.
Dia ini jantungnya jantung buatan. Ini selalu disimpan dalam ransel. Jadi ranselnya ini selalu dibawa kemana pun dia pergi. Ranselnya ini beratnya kurang lebih 6,8 kg dengan isinya. Dan harganya ranselnya ini dengan isinya kurang lebih 1,7 M. Bersyukur kita ini punya jantung gratis ya. Dan beratnya hanya 3.360 gram. Nah, tidak sampai setengah kilo. Ya. Tapi fungsinya luar biasa ya. Nah, mari kita menjaga jantung kita agar selalu sehat. Dan kalau sehat jantung, jantung sehat, insya Allah seluruh tubuh kita sehat. Makanya olah raga, olah pikir, dan olah zikir. Nah, demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu, hari ini kita buka wawasan kita bahwa kolbu yang selama ini kita pahami hati, kita diajak ya dari beberapa ayat dan hadis yang kemudian dihubungkan dikaitkan dengan pesatnya ilmu kedokteran di abad ke-21 itu. Ternyata jantung itulah kolbu gitu ya saja. Ya. Jadi kalau jantung kita sehat, banyak pelihara jantung kita. Baik hadirin sekalian, sebelum ditutup saya ingin ya itu tadi untuk membuka kita imani dulu atau apa, tapi untuk menambah wawasan kita intinya untuk menambah wawasan kita bahwa kolbu yang selama ini kita maknai hati ya, itu ternyata ditemukan oleh para ahli bahwa yang dimaksud qalbu di dalam ayat maupun di dalam hadis Nabi itu adalah jantung. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan pengumuman yang kemarin juga saya sampaikan di Masjid Al-Amin bahwa Asyifa Tahfidz yang selama ini hanya bagi anak-anak berusia seperti ini tadi 5 tahun tadi ya, 4 tahun. Nah sekarang kita buka kelas untuk usia 9 sampai 17 ya, usia SD dan SMP ya. Belajarnya hari Jumat, Sabtu, Ahad ya, mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam belajarnya ya di Asyifa ya Tahfidz. Kalau memang nanti nggak muat, kita punya gedung baru juga di Jalan Padatkarya samping puskesmas ya. Kita punya PAUD di sana, itu lebih besar lagi gedungnya ya. Jadi mungkin bisa dibagi kecil-kecil lagi ya. Pak, dari mana nanti ya? Nah, pendaftaran sampai tanggal 20